faktor faktor-faktor yang digunakan itu hampir sama dengan bunga majemuk ya. Seperti nanti ada ini di sini kan Anda lihat ada N kecil, ada I kecil ya. Nah, N dan R ini N dan I ini sama dengan yang digunakan pada saat kita penghitungan bunga majemuk ya. Karena apa? Karena di anuitas juga kita menggunakan konsepnya bunga majemuk. Ya, jadi ini masih sama. Nah, bedanya kalau di anuitas itu adalah suatu seri pembayaran. Ya, jadi anuitas itu adalah pemahamannya itu anuitas itu adalah seri pembayaran. Jadi kalau namanya seri ya seperti kita memahami seri itu kan berarti kan urut ya. Serial itu berarti kan urut ya. Maka anuitas itu adalah suatu pembayaran yang urut. Ya, jadi kalau misalnya kita pakainya bulan ya berarti bulan Januari, Februari, Maret, April urut gitu. Ya, kalau kita pakainya tahun ya berarti tahun 2001, 2002, 2003, 2004 dan seterusnya. Ya, kalau kita pakai minggu ya berarti minggu satu, minggu dua. Jadi semuanya merupakan suatu seri. Ya, tinggal periode yang digunakan apa. Ya, jadi periode yang digunakan juga sama dengan periode pada bunga majemuk ya. Ada bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan, bisa kuartalan, bisa semesteran, bisa tahunan. Jadi nanti pembayarannya itu bisa tiap tahun, bisa tiap bulan, bisa tiap minggu, bisa tiap kuartal, semester dan sebagainya. Ya, jadi persis dengan bunga majemuk ya. Cuma bedanya ini harus seri, ya harus urut. Ya, jadi kalau Januari harus Februari, Maret, April. Tapi kalau bunga majemuk kan tidak harus urut ya. Kalau hari ini kita nabung atau bulan ini kita nabung 1 juta, bulan Februari kita nggak nabung nggak masalah. Baru kita nabung lagi bulan Maret misalnya. Ya, Maret tidak nabungnya tidak sama dengan Januari yang 1 juta nggak apa-apa. Misalnya Maret punyanya 500.000 ya nabung 500.000. Nah, tapi kalau anuitas tidak boleh. Kalau Januari sudah ditentukan bayar tiap bulan itu misalnya 100.000 ya, ya berarti Januari harus bayar 100.000, Februari harus bayar 100.000, Maret harus bayar 100.000 sampai kapan? Sampai ditentukan jangka waktunya. Ya, jadi periodenya harus sama. Kalau misalnya membayarnya tahunan, 1 tahun membayarnya 1 juta, ya tahun 2001 bayar 1 juta, 2002 1 juta, 2003 1 juta, dan seterusnya sampai kapan sudah ditentukan. Misalnya 5 tahun, 2 tahun, 4 tahun dan sebagainya. Nah, itu bedanya. Jadi kalau di bunga majemuk tidak ada ketentuan rutin atau seri ya, urut tidak harus. Kemudian periodenya tidak harus sama, jangka waktunya tidak ditentukan. Nah, kalau anuitas itu pembayaran dengan serial, jadi artinya jumlahnya sama, periodenya sama, jangka waktunya ditentukan. Ya, itu yang namanya anuitas. Nah, jadi Anda bisa membayangkan kan apa sih yang konsep anuitas ini digunakan prakteknya di mana? Di mana Anda harus membayar secara rutin tiap bulan atau tiap tahun atau tiap periode apa yang digunakan dengan jangka waktunya tertentu. Jadi misalnya Anda harus membayar angsuran tiap bulan Rp200.000 selama 5 tahun misalnya. Nah, itu anuitas berarti. Ya, jadi membayarnya tiap bulan, ya periodenya sama terus, kemudian besarnya juga sama terus 200.000, jangka waktunya ditentukan 5 tahun tadi misalnya. Ya, jadi itu konsep anuitas. Nah, konsep anuitas itu banyak digunakan pada masa-masa sekarang, misalnya kalau Anda beli barang secara angsuran, ya apakah itu mobil, kendaraan, rumah, kan gitu kan ya. Kalau Anda kredit rumah misalnya atau kredit sepeda motor misalnya ya, kan gitu kan ya, membayar tiap bulan berapa ratus ribu selama berapa 5 tahun, 10 tahun dan sebagainya, atau membayar misalnya 500.000 setiap semester. Nah, selama berapa? Selama 5 tahun misalnya. Seperti itu. Jadi konsep pembelian barang atau penjualan barang secara kredit angsuran itu menggunakan konsep bunga majemuk. Ya, kemudian yang lainnya lagi misalnya kalau Anda ikut asuransi. Ya, kalau kita ikut asuransi kan nanti ada pertanggungan berapa, ya kemudian membayar premi kan ya. Nah, premi itu kan nanti ditentukan mau dibayarnya tiap apa, mau tiap bulan, mau tiap semester, mau tiap kuartal, mau tiap tahun. Berapa besarnya pembayaran ditentukan, jangka waktunya berapa lama ditentukan ya. Apakah itu asuransi pendidikan, asuransi kebakaran misalnya, asuransi kesehatan dan sebagainya. Jadi ada
pembayaran rutin yang periodenya sama, jangka waktunya ditentukan. Nah, itu adalah contoh-contoh dari yang namanya kita sebut dengan anuitas. Ya, jadi ada suatu seri pembayaran dengan jumlah uang yang tetap dengan jumlah periode jangka waktu yang ditentukan. Ya. Nah, itu pemahaman tentang anuitas. Sampai di sini dulu ada yang ditanyakan tentang anuitas dulu sebelum kita masuk ke macamnya anuitas. Silakan, kalau mau ada yang ditanyakan dulu. Belum ada ya. Kita masuk ke macamnya ya. Jadi ada dua macam anuitas yang bisa kita ketahui, nanti kita pelajari ya. Jadi ada anuitas nilai majemuk dan ada anuitas nilai sekarang ya. Jadi ada dua macam. Jadi ada nilai majemuk dari anuitas dan nilai sekarang dari anuitas. Jadi nilai majemuk dari anuitas atau future value of annuity ya. Berarti namanya future itu berarti yang akan datang, ya kan ya. Nanti di akhir kan, future itu kan nanti yang akan datang. Nah, kalau yang satunya lagi disebut dengan nilai sekarang dari anuitas atau present value of annuity. Berarti present itu berarti saat ini ya, nilai di awal atau nilai saat ini. Nah, jadi bedanya yang satu di belakang, nilai di belakang atau nilai di akhir, yang satu nilai di awal. Ya. Nah, kita pelajari dulu yang nilai majemuk dari anuitas ya, atau nilai future dari suatu anuitas ya. Jadi nilai majemuk dari anuitas itu adalah pengumpulan nilai total dari suatu anuitas, dari suatu pembayaran, seri pembayaran ya dengan jumlah yang sama, periode yang sama, jangka waktu ditentukan di akhir waktu yang akan datang. Jadi di akhir waktu yang akan datang itu artinya di akhir masa anuiti. Jadi kalau misalnya anuitasnya pembayaran tiap bulan 200.000 selama 5 tahun, ya maka nilai majemuk anuitas itu adalah nilai di akhir nanti, bisa di akhir 5 tahun yang akan datang, atau bisa di akhir 3 tahun yang akan datang, pokoknya di masa yang akan datang. Ya, jadi dari pembayaran yang kita lakukan tiap bulan atau tiap periode, itu di akhir masa nanti atau di akhir suatu waktu nanti, itu terkumpul berapa totalnya. Nah, itu yang namanya nilai majemuk dari suatu anuitas. Seperti itu ya, kita akan pahami dengan contoh soal aja biar lebih jelas. Yang ini penjelasannya mungkin Anda agak kurang memahami ya, ini apa angka-angkanya, ini kita lompati aja. Tapi ini biasa saja, N aja. Ini soalnya sama dengan yang bawah aja, yang soal nomor 2 aja. Ini hanya untuk menjelaskan tentang apa perbedaan antara anuitas dengan bunga majemuk yang tadi sudah saya jelaskan ya. Kita langsung ke anuitas yang menggunakan rumus contoh soal yang kedua. Ya. Nah, kita langsung ke contoh soal yang kedua aja. Nah, ini contoh soal yang kedua. Misalnya kita menabung atau kita menginvestasi tiap akhir tahun sebesar 100.000 selama 4 tahun dengan suku bunga majemuk 6% per tahun. Ya, jadi ini bunga majemuk 6% per tahun ya. Pembayaran pertama dilakukan akhir tahun pertama, pembayaran kedua akhir tahun kedua, dan seterusnya. Ya, berarti karena 4 tahun, berarti pembayarannya adalah akhir tahun pertama, akhir tahun kedua, akhir tahun ketiga, akhir tahun keempat. Ya. Berapa jumlah majemuk dari tabungan selama 4 tahun tersebut? Ya, jadi pembayarannya tiap tahun, berarti periodenya tahun. Besarnya pembayaran tiap periode 100.000, lamanya 4 tahun. Nah, ini kalau kita gambarkan dalam bentuk seperti ini ya, gambar itu ya, maka gambarnya seperti ini. Jadi awalnya adalah 0 tahun awal tahun ya, berarti kita anggap ini 0. Kemudian akhir tahun pertama adalah pembayaran pertama di sini, akhir tahun kedua pembayaran kedua di sini, pembayaran ketiga di akhir tahun ketiga, pembayaran keempat di akhir tahun keempat. Jadi pada awal itu belum ada pembayaran baru di akhir. Nah, yang akan kita cari adalah pengumpulan dari 100.000 di akhir tahun pertama, di akhir tahun kedua, di akhir tahun ketiga, di akhir tahun keempat, pada akhir masa anuiti.
Jadi akhir masa annuity adalah akhir tahun keempat di sini. Nah, ini hitungan kalau kita apa ya? Penjelasan ya. Seperti apa sih anuitas itu dihitung kalau kita menghitung satu per satu dari tiap kita menabung atau tiap kita menginvestasi. Ya, jadi ini ada proses penghitungan anuitas untuk penjelasan ya. Tapi nanti kalau kita sudah mempelajari ini ya kita bisa langsung menggunakan rumus, karena kalau misalnya periodenya bulan 5 tahun kan terlalu panjang. Kalau pakai cara ini bisa, tapi terlalu panjang dan terlalu lama ya menghitungnya. Ini hanya untuk pemahaman aja. Jadi pemahamannya anuitas itu seperti ini. Anuitas nilai majemuk ya. 100.000 yang kita investasikan pada akhir tahun pertama kan akan kita nilai di akhir masa anuitas, di akhir tahun keempat. Maka 100.000 di akhir tahun pertama itu di akhir tahun keempat nanti kan nilainya sudah beda. Karena ada faktor bunga yang ditentukan tadi 6% per tahun. Ya, jadi kita hitung 100.000 di akhir tahun pertama, di akhir tahun keempat nanti menjadi berapa nilainya. Kalau ada bunga 6%. Jadi kita hitung di sini. Kita pakai bunga majemuk, perumusan bunga majemuk rumusnya A sama dengan P kali 1 plus I pangkat N kan ya. Jadi di sini A sama dengan 100.000 kali 1 plus 0,06. Itu 0,06 ya, bukan 0,6 tapi 0,6. Dinaikkan dulu Mbak. Ini kalau nanti menjelaskan yang di atas dulu. Dinaikkan atau diturunkan? Ini kan ya. Ya inilah. Ya jadi ini bukan 0,6 tapi 0,06 ya, karena 6% kan, nolnya 2, 6 per 100 ya. Nah, jadi uang 100.000 di akhir tahun pertama, di akhir tahun keempat menjadi sekian karena ada bunga. Di akhir tahun kedua ada kita bayar lagi 100.000. Nah, kita hitung ya, ini periodenya berarti pangkatnya 2 karena tahun ketiga tahun keempat menjadi sekian. Di tahun ketiga kita investasi lagi, kita hitung di akhir tahun keempat periodenya 1 berarti pangkatnya N-nya 1. Nah, menjadi sekian. Yang di tahun keempat, akhir tahun keempat, karena kita akan menghitung di akhir tahun keempat, maka ini pangkatnya 0. Berarti pangkat 0 kan 1 ya, jadi tetap 100.000. Nah, nilai uang ini kalau kita jumlahkan, jumlahnya adalah 437.461,6. Nah, ini adalah nilai majemuk dari anuitas 100.000 tiap akhir tahun selama 4 tahun. Seperti itu. Ya, paham ya? Ya. Nah, ini adalah yang namanya seperti itu, ngitungnya begitu. Ya, jadi ini karena ada ini ya, nilai waktu dari uang ya. Jadi uang yang diterima di masa lalu kalau kita hitung ke masa yang akan datang itu akan nilainya beda ya, karena ada faktor bunga. Nah, sekarang perhitungan ini kan terlalu panjang kalau kita hitung pakai ini. Maka kita bisa menggunakan rumus anuitas nilai majemuk. Ya, nah ini rumusnya. Jadi rumus anuitas nilai majemuk ini adalah S sama dengan R kali 1 plus I pangkat N min 1. Jadi min 1-nya ini di bawah ya, bukan di N-nya. Dibagi I. Nah, S itu adalah pengumpulan nilai total dari anuitas pada akhir masa tertentu atau pada masa yang akan datang. Ya, jadi S itu yang tadi kita hitung 437 sekian. Kemudian R di sini, nah ini R, hati-hati, ini R ini bukan bunga ya, tapi R ini adalah besarnya pembayaran tiap periode atau besarnya investasi atau tabungan tiap periode. Jadi R ini kalau yang di atas tadi ini 100.000. 1 ini konstanta, kemudian I kecil ini adalah tarif bunga per periode sama dengan yang kita pakai pada bunga majemuk. N juga banyaknya periode. Nah, ini juga sama dengan pemahamannya di bunga majemuk. Jadi kalau Anda bunga majemuk sudah paham, maka N dan ini adalah sudah pasti sudah paham juga ya. Kemudian kurangi 1. Ya, dibagi lagi dengan I. Nah, ketemunya ini adalah R. Nah, contoh tadi kalau kita gunakan rumus, maka perhitungannya jadinya di sini R sama dengan 100.000. I-nya karena tahun ya, tidak ada perubahan, jadi I-nya sama dengan 0,06 atau 6% ya, jadi sama dengan 0,06. Kemudian N-nya dalam satuan tahun, tadi 4 tahun berarti N-nya 4. Ya, maka kalau kita masukkan dalam rumus sama hasilnya ya, 437
461,6. Nah itu ya, jadi mudah menghitungnya, tapi yang penting Anda menentukan ini ya, R-nya yang mana, N-nya berapa, I-nya berapa. Jadi ini kalau kita pakai rumus tinggal kita masukkan gini, kalau dihitung pakai kalkulator nggak ada 1 menit selesai ya. Jadi itu rumus yang digunakan untuk menghitung nilai majemuk dari suatu anuitas ya. Yang penting memahami soalnya itu ya, bisa bisa menerjemahkan ya. Ini yang diketahui apa, penyesuaiannya seperti apa ya, karena penyesuaian di dalam periode yang digunakan. Ya, kemudian ini ada pertanyaan nggak? Silakan dulu kalau ada pertanyaan. Mohon maaf, Bu. Silakan. Berarti itu yang di layar yang dibagi 0,04 itu harusnya 0,06. 0,06 karena kan itu kan apa? Dalam desimal 6% toh? Ya, berarti yang di modul itu salah ketik ya, Bu. Ya, ini 0,04 harusnya 0,06. Terima kasih, Bu. Ya. Yang lain silakan kalau ada pertanyaan. Belum ada pertanyaan. Kalau belum ada pertanyaan, saya lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Contoh yang nomor 3. Ya, Anda baca itu contoh yang nomor 3. Contoh nomor 3. Nah ini penggandaannya beda ya dengan yang tadi, tidak tahun ya. Jadi hitung masih mencari nilai majemuk karena ini kita juga fokus dengan nilai majemuk ya. Jadi nanti yang Anda harus hati-hati membaca soal itu, kalau soalnya itu sudah jadi satu ya. Kalau ini kan sudah jelas ini kita mencari nilai majemuk semua ya. Jadi nanti Anda harus bisa membedakan ini anuitas nilai majemuk atau anuitas nilai present, nilai saat ini. Jadi nanti membedakannya Anda harus paham. Nah nomor 3 ini masih menghitung nilai total dari suatu anuitas, nilai majemuk dari suatu anuitas atau nilai total ya, dari uang 100.000 dibayar pada tiap akhir 6 bulan selama 15 tahun, tingkat bunga 8% per tahun digandakan per 6 bulan. Ya. Jadi 100.000 itu adalah R-nya, nah I-nya I kan bunga per periode. Ya, nah periodenya kan 6 bulan, berarti 1 tahun ada 2 kali 6 bulan. Nah bunganya 1 tahun 8%, berarti 1 periode atau per 6 bulan bunganya 4%. Jadi 8 dibagi 2, 4% atau 0,04 nanti. Ya. Kemudian N-nya kan nyimpannya selama 15 tahun, sedangkan pembayarannya tiap setengah tahun. Berarti ada 15 kali 2 kali pembayaran. Karena 1 tahun ada 2 kali pembayaran kan, 6 bulannya kan ada 6 bulan pertama, 6 bulan kedua. Jadi kalau 15 tahun ada 30 kali pembayaran atau frekuensinya. Nah kita tinggal langsung masuk rumus. Jadi S sama dengan 100, ini R-nya kali 1 plus 0,04, pangkatnya 30. Kita hitung dulu ini, lalu dikurangi 1, dibagi 0,04. Ya. Jadi kalau menghitung itu yang ada di dalam kurung ini kita selesaikan dulu ya. Jadi kalau menghitung pakai kalkulator kan ya,
Yang di dalam kurung ini kita selesaikan dulu. Jadi 1 tambah 0,04 langsung dipangkatkan 30. Kemudian hasilnya dikurangi 1. Nah, kemudian dibagi 0,04 baru dikalikan 100.000. Nanti ketemunya ini. 5.608.493.775. Jadi nilai total dari anuitas 100.000 tiap 6 bulan selama 15 tahun dengan bunga 8% per tahun itu seperti. Jadi di akhir 15 tahun yang akan datang itu ya nilai uang yang kita simpan tiap bulan tiap 6 bulan 100.000 itu nanti akan diperoleh sekitar nilainya sebesar ini. Jadi ini nilai ini adalah nilai di 15 akhir 15 tahun yang akan datang ya. Jadi ini belum sampai waktunya baru kita menghitung nilainya. Jadi kalau misalnya Anda 3 tahun yang akan datang Anda lulus dari Polines ingin punya modal 10 juta misalnya. Anda bisa ngitung, berarti mulai sekarang tiap bulan saya harus nabung berapa. Anda bisa ngitung pakai ini, pakai anuitas, ya kan ya. Misalnya tinggal bunganya yang berlaku berapa, tinggal gitu. Ya, jadi nanti Anda mencari R, ya, yang dicari R ya. Jadi nanti di latihan soal yang dicari tidak selalu S, tapi mungkin kok R-nya, mungkin I-nya dan sebagainya. Nah ini contoh soal yang kedua di mana penggandaan atau pembayaran investasinya tidak tahun tapi periodenya 6 bulan. Nah, silakan kalau ada pertanyaan sampai di sini. Silakan kalau ada pertanyaan, mumpung masih boleh bertanya loh. Nanti Bu, izin bertanya. Silakan. Kalau misal cari R itu pakai tetap rumus yang sama? Iya dong. Ya, R. Jadi R apa ya? Jadi ini R-nya Anda nanti berarti harus bisa membedakan ya. Kalau R di dalam anuitas itu besarnya angsuran. Kalau R di bunga itu bunga rata-rata atau bunga sederhana ya. Ya, jadi Anda harus perhatikan. Ya sama-sama ini notasinya sama R ya. Ini harusnya enggak R mungkin ya harus. Tapi rumusnya seperti itu. Dan yang buat rumus bukan saya ya. Itu yang buat kan rumusnya kan rumus secara internasional. Ya, jadi kalau nanti mencari R ya sama rumusnya pakai ini ya, tinggal kaitannya dengan soal apa. Kalau misalnya Anda soal bunga majemuk, maka R-nya adalah tarif bunga rata-rata ya. Kalau kaitannya dengan anuitas, maka R ini adalah angsuran atau besarnya angsuran per periode. Ya, per bulan, per 6 bulan, per tahun dan sebagainya. Jadi mau yang digunakan rumus yang mana, ya, Anda harus perhatikan dari soalnya itu. Ya ini juga nanti Anda harus perhatikan ya, karena antara bunga majemuk dengan anuitas itu hampir sama, yang membedakan tadi ya, ada pembayaran rutin, periode sama, jangka waktu tentukan, maka Anda harus hati-hati membaca soal. Jangan sampai ketuker, ini soal anuitas Anda kerjakan pakai rumus bunga majemuk, nanti kebalikannya, ini soal bunga majemuk Anda kerjakan dengan anuitas, ya, sudah salah 2 nomor nanti langsung. Ya. Jadi Anda perhatikan, ini ada pembayaran rutin atau hanya berkala misalnya. Kalau pembayarannya berkala, misalnya menabung 1 juta, berapa nilainya 5 tahun yang akan datang, kan bisa seperti itu kan bunga majemuk. Karena apa? Karena mau nabungnya hanya 1 kali ya, atau mungkin hanya 2 kali dan sebagainya, tapi nggak rutin gitu kan. Tapi kalau sudah rutin seri, maka itu anuitas, rumusnya kan beda yang dipakai ya. Pertanyaannya kan bisa sama, hampir mirip ya, tapi kalau kita nggak bisa membedakan ya. Jadi misalnya seseorang menginvestasikan uangnya 1 juta dengan bunga 8% digandakan per 6 bulan. Berapa uangnya 5 tahun yang akan datang? Nah, bisa kan? Atau berapa uangnya akhir 5 tahun nanti? Nah, itu bunga majemuk. Karena apa? Karena aliran dananya hanya di awal. Atau mungkin nanti aliran dananya di awal dan di pertengahan. Bisa. Jadi lompat-lompat bisa kalau bunga majemuk. Tapi kalau anuitas, lompat-lompat nggak boleh. Jadi kalau misalnya seperti premi ya, Anda membayarnya rutin bulanan ya harus rutin tiap tanggal 5 misalnya ya. Berarti tiap ditentukan tanggal 5. Kalau tanggal 5 ini Anda nggak bayar gimana? Bayarnya baru tanggal 30 misalnya atau bulan depan bahkan. Boleh bayarnya begitu, tapi Anda ada denda. Ya kan ya? Jadi ada denda yang harus dibayar sesuai dengan bunga yang ditentukan. Itu.
ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, siapa lagi yang bertanya? Silakan. Nah, sekarang coba kalau contoh nomor 3 tadi, Anda selesaikan menggunakan periodenya kuartalan. Berapa hasilnya? Soal nomor 3 sama ya soalnya, tapi dibayarnya tiap kuartal misalnya. Nah, berapa nilai total dari anuitas itu? Ada yang udah ketemu? Rp11.405.000. Siapanya? Coba Mbak. 11.405.153,94. Siapa ini yang jawab? Alvina, Bu. Mbak siapa? Alvina. Alvina, ya. Yang lain ada jawaban lain? Yang lain ada 16 juta, Bu. berapa? 16.83.484,25. 16 juta. Ada lagi yang lain? Ada jawaban lain? Gak ada, 2 aja ini. Tadi yang 16 juta itu dari mana Mbak ngitungnya? Berarti bagaimana? Coba Anda uraikan S sama dengan? Yang 16 juta tadi siapa Mbak? Siapa yang jawab? Rifda, Bu. Mbak Vida. Rifda. Apa? Rifda, Bu. Frida. Mbak Frida, berapa? Uraikan coba Mbak Frida. S tadi sama dengan 100.000. I-nya kan 8% dibagi 4 karena setahun itu ada 4 kuartal. Jadi 8% dibagi 4 sama dengan 2%. Jadi 1 plus 0,02 pangkat N-nya 15 dikali 4. Jadinya sama dengan 60. Jadi 1 plus 0,02 pangkat 60 min 1 dibagi 0,02. Kalau tadi Mbak, siapa satunya tadi? Mbak, yang tadi yang pertama tadi Mbak siapa? Yang 11 juta? Alvina, Bu. Mbak Alvina berapa? Apa uraikan coba Mbak Alvina? Tadi kan R-nya 100.000, lalu I-nya 8% dibagi 4 karena 1 tahun ada 4 kuartal, jadi 2% 0,02. Lalu N-nya 15 kali 4, 60,
Berarti S-nya 100.000 dalam kurung dikali 1 tambah 0,02 pangkat 60 dikurangi 1 dibagi 0,02, Bu. Nah, ya, sama ya dengan tadi Mbak Faja ya. Tapi hasilnya kok beda. Ya, coba Mbak Farida dihitung lagi. Rifda, Bu, satunya. Oh, sudah coba dihitung lagi. Yang benar yang mana kan ureanya sama kan? 100.000 kali 1 plus 0,02 pangkatnya 60 dikurangi 1 dibagi 0,02 kan ya. Nah, sekarang coba dihitung ulang yang benar yang punyanya siapa. Yang lain coba hitung juga di cross check. Kalau saya 11.405.153,9. Berarti sama dengan punyanya Mbak Alvina. Ya, Bu. Ya. Mbak Rifda sudah dihitung ulang? Sama-sama ketemunya atau berbeda? Sudah, Bu. Berapa Ini sekarang? hitung Kurung. Jadi ngitungnya di kurung itu dulu, dipangkatkan, terus dikurangi 1, terus dibagi 0,02, baru dikalikan 100.000. Coba dihitung lagi. Nah, gimana Mbak Rida? Sudah ketemu? Besok kalau ujian kalkulatornya harus sudah yang biasa digunakan ya. Soalnya kalau kadang-kadang itu kalkulator merek satu dengan yang lain itu cara mencetnya itu kalau pangkat negatif itu ada yang berbeda. Ada yang mainnya dikasih dulu, ada yang mainnya terakhir dan sebagainya. Jadi yang digunakan untuk ujian itu yang sudah biasa digunakan untuk latihan. Biar nanti nggak belajar dulu kalkulator malah bingung ya, marahi lama. Gimana Mbak Rida? Udah ketemu? Jadi yang betul tadi ya Mbak Alvina sama siapa tadi? Kamin ya. Ya. Jadi yang betul ketemunya 11.503 sekian. Ya, jadi mungkin tadi tapi hanya salah mencet kalkulatornya aja ya, mungkin ada yang kurang atau ada yang keliru. Jadi anunya sudah betul, uraian rumusnya sudah betul, hanya cara menggunakan kalkulator yang mungkin kurang sesuai, jadi hasilnya jadi tidak sama gitu ya. Jadi yang betul ketemunya yang 11 tadi. Oke. Ya, ada pertanyaan lain yang lainnya? Ya, jadi kalau nggak ada pertanyaan lain sampai di sini dulu ya. Ini satu dulu ya. Nanti kalau saya tambah ini nanti malah bingung. Ya, jadi ini dulu kita pahami untuk anuitas yang nilai majemuk dulu. Ya, jadi Anda kerjakan di modul ada contoh-contoh soal bagaimana menghitung nilai majemuk yang ada ya, yang menghitung nilai majemuk dari anuitas ya. Nanti mungkin di soal itu yang dicari bukan selalu nilai majemuknya, tapi mungkin ada R-nya, ada I-nya dan sebagainya. Dibolak-balik kita supaya Anda lebih memahami lagi tentang rumus yang anuitas ini ya. Jadi ini cukup banyak ini jadi kalau itu soalnya berarti soal nomor 1, nomor 2. Nah, soal 1 dan 2 ini yang ada. Ya, yang nomor 3 sudah mulai nilai fraction. Nanti yang
nomor yang berikutnya mungkin ada lagi nanti ada campuran ya, sudah campuran pertanyaan, ada yang menanyakan tentang nilai, ada yang menanyakan nilai sekarang ya, tapi kalau yang khusus nilai majemuk ini soal nomor 1 dan nomor 2 ya. Ini penggandaannya ada yang per kuartal, ada yang per 6 bulan. Nah, ini sebagai latihan dulu Anda kerjakan, jadi Anda pahami nilai majemuk karena tadi ada kemungkinan kalau tidak paham benar, Anda harus bisa membedakan antara nilai majemuk dan anuitas ya, bedanya di mana. Anda lihat aja soal-soal bunga majemuk kan hampir mirip semua nih, mendepositokan ya, cuman ini kan mesti ada pada akhir periode tiap kuartal kan gitu kan ya. Kalau di bunga majemuk kan nggak ada kata-kata tiap akhir kuartal, mendepositokan pada akhir apa biasanya gitu ya. Jadi Anda perhatikan kalimat-kalimatnya, kalau yang majemuk seperti apa, kalau yang berganda seperti apa. Ya. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Kalau nggak ada, berarti latihan dulu ya. Latihan tadi yang nomor 1, nomor 2 silakan latihan. Nanti kalau ada pertanyaan Anda boleh WA ke saya kalau misalnya ada kesulitan ya. Berarti hari Jumat latihan, ini latihan untuk hari Jumat, boleh silakan. Nanti hari Rabu kemudian ya, di Rabu kemudian kita lanjutkan ke yang present, nilai present. Begitu? Ya, Bu. Ya, jadi untuk Zoom hari ini kita cukup sekian. Kalau sudah nggak ada pertanyaan ya, jadi tugasnya itu tadi. Selamat mengerjakan. Selamat siang. Assalamualaikum. Saya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya.